Seorang wanita memungut seekor anak kucing dalam perjalanan pulang kerja. Dia baru saja akan membawanya pulang, tapi saat menyeberang persimpangan, dia tidak menyadari ada mobil yang melaju dari belakangnya. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Saat dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di dalam tubuh orang lain. Mungkin ini tidak adil bagi pemilik asli tubuh ini. Karena dia memiliki orang tua yang sangat menyayanginya, dia merasa sangat bersalah akan hal ini. Orang tuanya mengelola sebuah kedai minum di kota. Untuk menghindari rusaknya keharmonisan keluarga aslinya, dia menjalani hari-harinya di tubuh ini, membantu orang tuanya bekerja di kedai. Dia melayani pelanggan dan melakukan pekerjaan serabutan. Tetapi sebagai orang modern, dia tidak pernah merasakan harus melakukan begitu banyak pekerjaan rumah setiap hari. Mungkin surga juga mengenali jiwa yang baik ini dan diam-diam mengiriminya hadiah. Hadiah itu adalah kemampuan untuk mengobrol dengan menyenangkan bersama para hewan. Setelah menghabiskan waktu bersama mereka, dia perlahan mulai mengerti pemikiran makhluk-makhluk kecil ini. Dia merasa ini sangat berarti dan merasakan kebahagiaan dari dalam hati. Tapi suatu sore, dia tidak sengaja mendengar percakapan beberapa pelanggan. Mereka mengatakan bahwa Kaisar memiliki seekor macan kumbang hitam yang sepertinya sedang sakit. Kaisar telah memanggil semua dokter hewan terampil di negeri ini. Tetapi mereka semua mengatakan macan kumbang itu tidak punya masalah fisik. Sepertinya macan kumbang itu sama seperti manusia mengalami semacam tekanan batin. Hewan itu tidak makan apapun selama berhari-hari. Kaisar bahkan mengeluarkan sayembara. Jika ada yang bisa menyembuhkan macan kumbang hitamnya, dia akan mengabulkan satu permintaan mereka. Hati Maria tergerak saat mendengar ini. Bukankah itu berarti kekayaan dan kekuasaan bisa berada dalam jangkauannya? Jadi dia perlahan mendekati para pelanggan itu dan bertanya apakah Kaisar benar-benar mencari seseorang untuk mengobati macan kumbang itu. Pria bermata satu yang duduk di seberangnya membenarkannya. Mendengar ini dia menunjukkan ekspresi kemenangan. Bukan hanya karena dia bisa berkomunikasi dengan hewan, tetapi di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang dokter hewan. Oh benar, perkenalan dulu. Namanya Maria Louverin. Secara fisik dia adalah putri angkat dari seorang pemilik kedai minum biasa. Secara jiwa dia adalah orang modern dari abad ke-21. Dia bahkan bisa berbicara dan mengobrol dengan hewan, tapi dia sama sekali buta huruf dalam bahasa dunia ini. Ini adalah dunia di mana derajat pria lebih tinggi dari wanita. Hampir mustahil bagi seorang wanita untuk menjadi seorang terpelajar di sini, tetapi jalan pintas menuju ketenaran dan kekuasaan terbentang di hadapannya. Oleh karena itu dia harus menyembuhkan macan kumbang hitam itu. Dia menulis surat rekomendasi, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang tuanya. Tapi bagaimana mungkin raut cemasnya luput dari pandangan orang tuanya. Ibunya menghampiri Maria dan bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Maria dengan antusias mengatakan dia ingin pergi bepergian. Pasangan tua itu sedikit terkejut. Maria mengira ini adalah sia-sia, tetapi ayahnya memberitahunya jika dia memiliki sesuatu yang ingin dia lakukan, maka dia harus pergi. Ibunya tanpa syarat mendukung keputusan suaminya. Dia juga mempercayai penilaian putrinya. Ayahnya bertanya pada Maria, apakah dia sudah punya tujuan? Dia dengan gembira menjawab bahwa dia belum memutuskan tempat tertentu. Dia tidak bisa begitu saja memberitahu ibunya bahwa dia akan menyelamatkan macan kumbang hitam milik Kaisar. Perjalanan dengan kapal dari sini ke istana akan memakan waktu 15 hari. Ditambah beberapa hari untuk perjalanan pulang, totalnya akan memakan waktu lebih dari sebulan. Karena tidak ingin ayahnya khawatir, dia mengatakan banyak hal untuk menenangkannya. Ini akan menjadi pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Dia sedang berpikir kapan harus pergi. Dia bertemu dengan sosok yang merepotkan di tangga. Namanya Rose. Dia adalah adik perempuan Maria. Saat Maria pertama kali sadar, Rose menangis sejadi-jadinya.
khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada kakaknya. Bahkan saat ibu mereka sibuk, Ros tetap berada di sisi Maria melindunginya. Tepat ketika Maria mengira mereka adalah kakak beradik yang saling menyayangi, dia menyadari bahwa Ros mengubah sikapnya begitu ibu mereka pergi. Ros percaya bahwa Maria sebagai anak angkat menerima terlalu banyak cinta dari ibu mereka. Bagi Maria, kasih sayang itu bahkan melebihi yang diberikan kepada putri kandungnya sendiri. Oleh karena itu, Ros selalu ingin menggunakan statusnya sebagai anak kandung untuk menindas kakaknya. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Dia akan memberi Ros pelajaran. Pasangan pemilik kedai emas perak tanpa diduga menemukan seorang anak. Namun saat membesarkan gadis itu, mereka mengabaikan perasaan putri kandung mereka, Ros. Ketika Ros masih kecil, dia sering diejek oleh anak-anak lain. Mereka mengejeknya karena kakaknya yang anak angkat lebih disayang daripada dirinya si anak kandung. Hal ini menyebabkan hatinya yang masih muda menjadi bengkok. Seiring berjalannya waktu, dia melihat kakaknya menjadi semakin luar biasa. Bahkan orang tuanya memberinya kasih sayang yang paling lembut. Rasa cemburu yang ekstrem berakar di hatinya. Dia mulai menjadi tidak masuk akal. Tetapi bahkan ketika dia menyalahkan Maria atas segalanya, ibunya tidak pernah mengkritik kakaknya. Dia tidak bisa mengerti mengapa ibunya selalu dengan lembut menoleransi kakaknya. Dialah putri kandungnya. Ini membuatnya semakin membenci Maria. Ibunya tahu dia menghargai kedua putrinya. Namun Maria pada akhirnya akan meninggalkan mereka suatu hari nanti. Dia hanya ingin Maria merasakan lebih banyak cinta dari keluarga mereka sebelum dia pergi. Mungkin pendekatan ibunya sedikit egois, tapi bagi Ros, bukankah ini juga merupakan bentuk pertumbuhan? Setelah menenangkan diri, Maria mengambil sebuah keranjang dan pergi keluar. Dia punya teman istimewa di sana. Saat dia melihatnya, semua perasaan tidak enak lenyap. Dibandingkan dengan kerumitan hati manusia, dia lebih menyukai teman-teman istimewanya ini. Para hewan tidak akan berbuat licik padanya. Persahabatan murni di antara mereka bahkan bisa melampaui ikatan keluarga. Tapi kali ini Maria datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia memberitahu anjing kecil itu tentang rencananya untuk menyelamatkan macan kumbang hitam. Setelah anjing kecil itu menanyakan detailnya, dia percaya bahwa jika itu Maria, dia pasti bisa melakukannya. Tapi dia tetap berharap Maria tidak pergi karena dia akan kesepian setelah Maria pergi. Kata-katanya murni tanpa sedikit pun kepalsuan atau manipulasi. Dia bersyukur kepada surga karena memberinya kemampuan ini. Anjing kecil itu juga dengan tulus bersyukur bisa berteman dengan Maria. Tak lama kemudian Maria mengucapkan selamat tinggal secara sederhana kepada orang tuanya dan memulai perjalanannya ke negeri asing. Ibunya berdoa dengan tulus di dalam hatinya, mendoakan agar perjalanannya aman. Ini adalah pertama kalinya Maria meninggalkan rumah sejak datang ke dunia ini. Sepanjang jalan para hewan menyambutnya dengan antusias. Anehnya, meskipun di kehidupan sebelumnya dia tinggal di kota pesisir, dia malah mabuk laut. Dengan perjalanan yang masih panjang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu seorang awak kapal menghampirinya dengan cemas. "Apa kamu baik-baik saja?" Dia mendongak dan melihat seorang pria yang luar biasa, tampan baik dari segi wajah maupun fisiknya. Pria itu bernama Jet. Dia berusia 20 tahun dan menawarkan diri untuk merawat Maria, berharap gadis itu mau bepergian bersamanya. Tapi Maria tetap waspada dan berkata dia merasa jauh lebih baik. Pria itu tiba-tiba mendekat mengamatinya dengan saksama. Lalu dia mengeluarkan sebutir pil entah dari mana, membuat Maria semakin curiga. Dia pun menolak tawaran bantuannya. Jet yang merasakan keraguannya memutuskan untuk meminum pil itu sendiri untuk membuktikan kalau dia tidak punya niat jahat. Maria tertegun. Tepat di depan matanya pria itu menelan pil tersebut. Pria itu tersenyum tulus dan berkata, "Sekarang kamu percaya padaku." Dia lalu mengeluarkan sebutir pil lagi.
Apa yang akan dipilih Maria? Kaisar telah berjanji bahwa siapapun yang bisa menyembuhkan macan kumbang, kesayangannya akan dikabulkan satu permohonannya. Gadis yang bisa mendengar suara binatang itu memulai perjalanan panjang seorang diri untuk menyelamatkan si macan kumbang. Ini juga pertama kalinya dia pergi ke dunia luar, tapi tak disangka dia malah mabuk laut. Saat dia mengeluh karena tidak membawa obat mabuk perjalanan, seorang pria bernama Jet menghampirinya karena khawatir. Dia menawarinya sebutir pil misterius. Maria pun sangat waspada. Selain itu, dia tidak mau menerima bantuan dari orang lain tanpa alasan. Jadi dia menolak tawaran pria itu dengan sopan. Tak disangka Jet malah salah paham. Dia pikir Maria menganggapnya orang jahat, jadi tanpa berkata apa-apa, dia langsung menelan sebutir pil di depan Maria. Ini untuk menjelaskan bahwa dia tidak punya niat buruk. Melihat hal itu, Maria jadi tidak enak untuk menolaknya lagi. Melihat gadis itu sedikit lebih tenang, Jet dengan antusias mengajaknya duduk di dalam kapal. Saat tahu kalau gadis itu baru berusia 16 tahun, Jet bertanya pada Maria apa tujuannya pergi ke Holt. Benar saja, Maria belum sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya terhadap Jet. Saat memperkenalkan diri, dia menggunakan nama kakaknya Ross, karena semua hal di dunia luar masih sangat asing baginya. Tapi saat ditanya untuk apa dia pergi ke Holt, dia tergagap cukup lama tanpa bisa berkata apa-apa. Melihat itu, Jet merekomendasikan istana kerajaan padanya. Dia bilang tempat itu terlihat sangat megah dan indah setiap kali dia ke sana. Dia sangat takjub dengan pemandangannya. Saat itu Maria menimpali, "Sepertinya kamu tahu betul tempat itu." Jet tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Maria bahwa dia punya banyak teman bangsawan di sana. Setelah mendengar itu, Maria bertanya dengan ragu-ragu, "Apa kamu kenal putra mahkota?" Jet bukan hanya kenal, tapi dia juga berteman sangat baik dengan putra mahkota. Tapi setiap kali hal ini dibicarakan, Jet merasa sedikit jengkel. Ini karena macan kumbang, kesayangan putra mahkota, sedang sakit dan bahkan kehilangan nafsu makannya baru-baru ini. Temannya yang seorang putra mahkota itu sangat khawatir. Maria pun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang di depannya ini begitu dekat dengan putra mahkota. Dan pria itu sepertinya tidak berbohong. Jet menyadari Maria begitu asyik menyimak cerita tentang putra mahkota. Dia nyeletuk, "Andai saja kamu setengahnya saja tertarik padaku." Tapi setelah bercanda, dia mengalihkan topik. Kembali dengan raut wajah serius, dia memberitahu Maria, "Kalau nanti kamu merasa tidak enak badan cubit titik di pergelangan tanganmu ini, itu akan membuatmu merasa lebih baik." Sesaat kemudian dia merogoh sakunya dan memberikan sekantong penuh pil anti mabuk perjalanan kepada Maria. Maria merasa ini terlalu berharga dan berkata dia hanya perlu tahu di mana bisa membelinya. Jet memberitahunya bahwa pil-pil ini tidak bisa dibeli karena dibuat khusus oleh temannya untuk dirinya. Tapi Maria tidak ingin menerima pemberian orang lain begitu saja. Dia baru saja akan menawarkan sejumlah uang sebagai gantinya saat tiba-tiba dia mendengar suara yang menyedihkan. Dia tahu betul bahwa itu adalah suara seekor hewan yang meminta tolong. Sebagai seseorang yang menganggap hewan sebagai temannya, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia memutuskan untuk mengikuti asal suara itu. Dia membuka pintu tanpa ragu-ragu. Dia mendapati seorang pria akan memukul seekor anjing di lantai. Maria mengepalkan tinjunya dengan marah. "Apa yang kau lakukan?" Hentikan, pria itu menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Melihat hal itu, Jet segera melindungi anjing itu dalam pelukannya. Keributan dari pertengkaran itu dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Namun Maria tidak berniat untuk mundur. Dia pikir kelakuan pria itu sangat tercela. "Bagaimana bisa kau menyakiti hewan kecil yang tidak bersalah?" Pada saat ini pria itu merasakan firasat buruk. Tepat pada saat itu, istri pria itu datang. Dia tidak mengerti mengapa ada keributan di sini. Ketika dia melihat anjing kesayangannya dalam keadaan yang menyedihkan, dia tidak berhenti untuk berpikir. Dia langsung berlari ke arah Jet dan merebut anjing itu ke dalam pelukannya.
Dia bertanya pada suaminya apa yang terjadi pada anjing itu. Pria itu tanpa malu-malu mengatakan bahwa anjingnya mungkin mabuk laut. Wanita itu merasakan sedikit rasa bersalah. Seharusnya aku tidak membawamu keluar. Maria yang tahu kebenarannya hanya bisa berdiri tak berdaya mendengar perlawanan batin anjing itu terhadap si pria. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk anjing itu. Cinta anjing itu pada pemiliknya mungkin hanya ingin tinggal bersama pemiliknya selamanya. Meskipun hidupnya singkat, dia akhirnya merasakan ketulusan pemiliknya. Perasaan yang tidak akan pernah pudar. Tiba-tiba suatu hari, seorang pria menghancurkan kehidupan damai mereka. Ini tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk baginya. Karena hubungan pernikahan mereka yang tidak memuaskan pria itu menyalahkan semua masalah padanya. Sejak saat itu dia hidup di bawah tekanan besar di depan majikan perempuannya. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Untungnya hari ini ada seorang gadis di sini yang bisa mendengar isi hatinya yang sebenarnya dan dia dengan tegas memutuskan untuk membantunya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang profesional, tetapi seseorang meragukan kemampuannya. Mereka berpikir bahwa dia terlalu muda untuk menjadi ahli. Tetapi setelah pemeriksaan singkat, dia mendiagnosis anjing itu mengalami stres psikologis yang ekstrem. Muntah dan buang air kecilnya yang tidak terkendali. Bersama dengan area cekung di bawah matanya, semua menunjukkan bahwa dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Setelah mendengar ini, wanita itu dengan sedih menggendong anjing itu. Dia percaya kelalaiannya lah yang menyebabkan kondisinya. Seharusnya dia mendengarkan suaminya dan mengirimnya ke pedesaan. Tanpa diduga, Maria mendengar keluhan anjing itu. Itu sama sekali bukan salahnya. Dia tidak ingin meninggalkan wanita itu dan terus berdoa agar seseorang membantunya. Mendengar ini Maria bergegas, menghampiri mereka dan menawarkan untuk memeriksanya dengan saksama, berharap menemukan solusi. Untungnya wanita itu sangat baik. Dia juga ingin anjingnya menjadi lincah kembali. Siapa sangka Maria akan membungkuk di depan umum dan berbisik pada anjing itu. Anjing itu terkejut. Bagaimana manusia ini bisa mengerti pikirannya? Dia memutuskan untuk mempercayainya dan menceritakan segalanya pada Maria. Setelah mengetahui kebenarannya, Maria langsung menunjuk pelakunya. Itu suami Anda, dia ingin menelantarkan anjing ini. Wanita itu berbalik menatap suaminya. Pria itu panik, berpikir Maria berbohong berdasarkan penampilannya. Dia pikir kualifikasinya sangat biasa saja. Beraninya kau berbicara di bidang profesional seperti ini? Sambil berbicara, dia menyiramkan segelas air ke arahnya. Jet tiba-tiba muncul dan menghalangi air itu. Ini menyentuh hati Maria. Dia dengan cepat meraih tangannya dan menyatakan keprihatinannya. Tapi pria ini malah mulai bermain dengan rambutnya dan bersikap sok keren. Pada saat ini hal itu membuat sedikit perasaan baik yang baru saja timbul di hati Maria untuknya langsung hilang. Jet mengabaikan pria itu dan menyuruh Maria untuk tidak berbicara dengan orang asing. Membuat pria itu semakin marah. Dia menunjuknya dengan sinis dan bertanya, "Apa kau tahu siapa aku, Jet?" Sama sekali tidak menanggapinya. Dan tidak peduli siapa kau. Itu tidak mengubah fakta bahwa kau telah melakukan kesalahan. Tanpa diduga pria itu mencengkeram kerah baju Jet dan menuntut bukti kesalahannya. Namun Jet telah menyadari ada sesuatu yang aneh sejak awal pertengkaran. Saat mereka naik ke kapal, dia melihat pria itu diam-diam membuat kesepakatan. Awalnya dia mengira pria itu menyelundupkan sesuatu yang ilegal, tapi ternyata dia hanya menyewa seseorang untuk menyingkirkan anjing itu. Para saksi dengan cepat ditangkap oleh penjaga dan dibawa ke hadapan mereka. Pria yang kedoknya terbongkar itu pun tertegun. Istrinya juga tidak menyangka suaminya akan mencoba menyingkirkan anjing kesayangannya. Pria itu sangat marah. Dia mengklaim semua yang dilakukannya adalah demi kebahagiaan mereka.
Dia percaya istrinya terlalu menyayangi anjing itu, sehingga menghalangi mereka untuk fokus pada kehidupan mereka sendiri dan memiliki anak. Kedua orang yang melihat itu pun tercengang. Aku tidak menyangka akan ada drama seperti ini. Maria tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya karena mengatakan hal-hal memalukan seperti itu di depan umum. Tetapi dia mendengar gosip yang lebih besar lagi dari pikiran si anjing. Wanita itu menatap pria itu dengan marah. Bukankah kau yang jadi masalahnya? Pria itu terdiam setelah mendengar balasan istrinya. Lalu dia mengungkapkan kebenarannya. Karena pria itu adalah orang yang lemah dan tidak punya kemampuan bertahan hidup, dia benar-benar terpojok. Keesokan harinya Maria berada di dek menikmati angin laut. Pemilik anjing itu datang untuk meminta maaf dengan tulus padanya. Berkat bantuannya anjing itu bisa pulih begitu cepat. Mengenai permintaan maaf wanita itu, Maria hanya berpikir anjingmu seperti ksatria mulia yang melindungimu. Tentu saja dia mungkin tidak tahu alasannya di baliknya, tapi dia pikir sungguh luar biasa Maria bisa melakukan hal seperti itu. Untuk hewan, kata-katanya mengingatkan Maria pada tujuannya. Dia hanya ingin menyembuhkan macan kumbang hitam milik raja dan menerima imbalan yang besar. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang dokter hewan yang berkualitas di dunia ini. Tepat saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, kemunculan Jet menginterupsi lamunannya. Dia mendekati Maria dan berkata, "Aku punya kabar baik dan kabar buruk untukmu." Gadis yang bisa mendengar suara binatang itu memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk mengobati hewan peliharaan kesayangan kaisar. Untuk tujuan ini dia memulai perjalanan panjang sendirian. Di tengah perjalanan, dia bertemu seorang pria bernama Jet. Dia tidak hanya merawatnya saat mabuk laut, tetapi juga ikut menyelamatkan nyawa yang rapuh. Tapi setelah semuanya beres, yang terjadi selanjutnya adalah perjalanan yang membosankan. Dan pada saat ini, Jet mendekati Maria. Dia memberitahunya bahwa kapal akan segera tiba di sebuah kota kecil. Itu adalah stasiun perbekalan yang makmur. Di sana kau tidak hanya bisa membeli segala macam hadiah berharga, tetapi juga ada banyak sekali hidangan lezat untuk dinikmati. Setelah mendengar ini, Maria merasa gembira seperti anak kecil. Ketika dia bertanya apakah dia bisa turun dan menjelajah, Jet dengan tulus mengajukan undangan. "Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk menjadi pemandumu?" Namun, mengenai undangan Jet, Maria hanya tersenyum dan berkata bahwa dia hanya ingin berjalan-jalan di sekitar kapal saja. Kenyataannya ini hanyalah caranya untuk berhati-hati terhadap Jet. Tetapi ketika dia melihat ekspresi kecewa Jet, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat bagaimana pria itu dengan berani melindunginya sebelumnya. Meskipun mereka baru saling kenal selama beberapa hari, perhatian yang ditunjukkan pemuda ini padanya tulus, jadi dia berubah pikiran dan menerima undangan Jet. Perubahan sikap Maria yang tiba-tiba membuat Jet bingung. Tak lama kemudian, kapal tiba di pelabuhan dan banyak penumpang mengambil kesempatan untuk turun dan beristirahat. Maria seperti anak kecil yang penasaran, tidak mendengarkan sepatah kata pun dari penjelasan Jet. Sebuah toko kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya dan berbagai kerajinan tangan yang dipajang di kios-kios. Semuanya membuat gadis yang jiwanya berasal dari era modern itu menjadi ceria. Melihat Maria begitu senang, Jet pun ikut senang dan benar-benar merasa perjalanan ini sangat berarti. Namun Maria menghela napas karena ia memiliki urusan penting yang harus diurus dalam perjalanan ini. Setelah menyelesaikan urusannya, ia harus segera pulang, jadi dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk bersenang-senang. Dia ingin menciptakan beberapa kenangan indah selama perjalanannya yang singkat ini. Saat menoleh ke belakang, Jet membeku di tempat seperti patung kayu, karena senyuman manis dan tulus itu sangat menyentuh hati pemuda itu.
pada saat dia tersadar. Maria sudah menarik tangannya, mengajaknya untuk menonton berbagai pertunjukan dan mencicipi banyak makanan lezat yang belum pernah ia makan di kampung halamannya. Setelah dengan penuh semangat berjalan-jalan untuk waktu yang lama, anak yang penuh rasa ingin tahu itu akhirnya tidak sanggup berjalan lagi. Satu-satunya yang disayangkan adalah tidak ada ponsel di dunia ini. Jika tidak, dia pasti bisa mengambil banyak foto kenangan. Dia berpikir untuk membeli kalung sebagai oleh-oleh, tapi harga di sini seperti merampok. Tepat pada saat itu, seekor anak kucing muncul entah dari mana. Perilaku ramah anak kucing itu membuat Jet berpikir kalau Maria sepertinya sangat disukai oleh hewan. Maria bisa mengerti pikirannya. Lagi pula Jet tidak tahu kalau dia bisa mendengar suara hewan dan bahkan berkomunikasi dengan mereka. Jet menyarankan untuk membelikan makanan untuk anak kucing itu. Setelah mendengar ini, Maria menjelaskan pada Jet bahwa jangan memberi makanan sembarangan pada anak kucing atau mereka bisa diare dan merasa tidak enak badan. Anak kucing di kaki mereka melirik daging itu dan berkata, "Tidak usah kawan, makanan itu sama sekali tidak terlihat enak." Maria segera memutuskan untuk memberi pelajaran pada anak kucing itu. Dia bertanya pada penjual, "Apakah Anda punya dendeng sapi tanpa bumbu atau pengawet? Kalau ada, tolong berikan saya 3 potong." Melihat pelanggannya adalah seorang gadis kecil yang imut, penjual itu bahkan memberi Maria diskon. Tepat saat dia hendak membayar, seorang pencopet dengan cepat merebut dompet dari tangannya. Dia dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Sebuah kata umpatan keluar dari mulut Maria. Mendengar keributan itu, Jet segera bangkit dan mengejar pencuri itu. Tanpa ragu-ragu, Maria terengah-engah mengikutinya dari belakang. Ketika dia berhasil menyusul, dia melihat Jet di depan. Jet sudah berhasil menangkap pencuri itu. Tepat saat Jet berbalik, seorang kaki tangan si pencopet muncul di sampingnya bersiap untuk menyerang. Tapi si lemah ini bukanlah tandingan Jet. Jet dengan rasa bersalah mengembalikan dompet itu pada Maria. Dia merasa itu adalah kelalaiannya yang memberi kesempatan pada si pencopet. Maria bertanya dengan heran, "Kenapa kamu minta maaf? Kamu adalah penyelamatku. Tanpa kamu aku pasti akan sangat kesal." Jet memalingkan wajahnya merasa malu. Dia menyuruh Maria untuk menunggunya di kapal. Dia akan menyerahkan kedua orang ini ke polisi setempat dan berjanji akan segera kembali. Tapi setelah hari itu, dia tidak pernah melihat Jet lagi. Gadis itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Karena hal ini, dia rela menempuh perjalanan ribuan mil ke istana kerajaan untuk mengobati seekor macan kumbang. Alasannya adalah karena hewan peliharaan kesayangan putra mahkota menolak untuk makan. Dia telah mencari setiap dokter hewan di dunia, tetapi kondisi macan kumbang itu tidak membaik. Karena tidak punya pilihan lain, dia menyebarkan berita ke seluruh benua dan berjanji bahwa siapapun yang menyembuhkan macan kumbang itu akan dikabulkan satu permintaan tanpa syarat. Ketika Maria tiba di tujuannya, dia dihentikan di gerbang oleh para penjaga. Mereka tidak percaya gadis muda ini memiliki kemampuan untuk mengobati macan kumbang itu. Maria dengan tulus menjelaskan bahwa dia memang seorang dokter hewan yang berkualifikasi. Namun, para prajurit meragukan jawabannya. Tiba-tiba suara derap kuda terdengar dari belakangnya. Seorang pria yang tampak dewasa dan tenang muncul di hadapannya. Dari reaksi para prajurit, dia mengerti bahwa pria ini pasti memiliki kedudukan yang tinggi. Lalu pria itu bertanya, "Apa kau datang untuk mengobati Black Panther?" Maria menjawab dengan percaya diri, "Saya 90% yakin bisa menyembuhkan Black Panther milik Yang Mulia." Pria itu hanya berpikir sejenak sebelum membawa Maria masuk ke sebuah mansion besar. Setibanya di sebuah ruangan, mereka pertama-tama menyambut Maria dengan hangat.
Kemudian pria itu memerintahkan seorang pelayan yang langsung meninggalkan ruangan. Pria itu lalu menjelaskan bahwa dia tidak bisa begitu saja mempercayai kata-kata Maria karena sudah banyak dokter hewan yang datang sebelumnya. Tapi tanpa terkecuali tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membantu Black Panther sedikit pun. Mereka bahkan telah menyebabkan cukup banyak masalah bagi putra mahkota. Oleh karena itu mereka ingin menguji kemampuan Maria. Jika dia tidak bisa menjelaskan kondisi fisik anjing itu saat ini atau membuat diagnosis yang salah, dia akan menghadapi hukuman berat. Maria lalu melihat anjing yang ada di bawah. Dia menyadari anjing itu terlihat sehat dengan bulu yang berkilau, tetapi cara berbaringnya membuatnya tampak seperti sedang tidak sehat. Lalu dia mendengar keluhan anjing itu. Manusia-manusia ini selalu menyerahkanku pada orang asing, menggendongku ke sana kemari, dan terus-menerus mengelusku. Aku benar-benar muak. Tidak bisakah mereka membiarkanku tidur dengan tenang? Mendengar ini senyuman muncul di wajah Maria. Dia memberitahu pria itu bahwa anak anjing itu sangat sehat. Rasa lelahnya hanya disebabkan oleh kemalasan, sama seperti beberapa orang yang tidak suka berolahraga. Setiap anjing memiliki kepribadian dan kesukaannya masing-masing. Pria itu menghela napas setelah mendengar ini. Seperti yang diduga Maria lulus ujian, dia kemudian mengikuti pria itu ke kamar putra mahkota. Di sepanjang jalan dia menyebutkan banyak hal yang perlu Maria perhatikan. Putra mahkota tidak suka orang yang berisik. Dia menginstruksikannya untuk hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Hal lain selama dia tidak melampaui batas akan baik-baik saja. Setelah mendengarkan, dia merasakan tekanan yang tak terlihat. Black Panther yang ingin dia selamatkan ada di sini, dan dia akan segera bisa mewujudkan keinginannya. Jadi dia terus menyemangati dirinya sendiri. Setelah memasuki ruangan, dia akhirnya bertemu dengan pemilik Black Panther, putra mahkota kekaisaran yang terkenal. Tapi yang mengejutkannya, dia pernah mendengar tentang penampilan putra mahkota dari para pengunjung kedai minum. Dia hanya tidak tahu bahwa pangeran itu bahkan lebih tampan dari yang dia bayangkan. Pria di sampingnya segera mengingatkannya saat dia masih terpesona. Maria tersadar dari lamunannya dengan elegan memperkenalkan diri. Saya adalah dokter hewan yang datang untuk merawat Black Panther Anda. Tak disangka putra mahkota sepertinya tidak memperhatikannya sama sekali. Dia percaya bahwa gadis seperti dirinya yang datang ke sini hanyalah buang-buang waktu. Tapi wanita itu berani menyuarakan tujuannya dengan lantang. Selama Yang Mulia bersumpah bahwa setelah saya menyembuhkan Black Panther, Anda akan mengabulkan satu permohonan saya. Pria di sampingnya menganggap ini tidak sopan kepada putra mahkota. Tapi yang mengejutkannya putra mahkota sama sekali tidak marah setelah mendengar ini. Sebaliknya dia menjadi sangat tertarik dengan bagaimana wanita itu akan menyembuhkan Black Panther. Aku bersumpah demi Tuhan, setelah kau menyembuhkan Black Panther itu, aku akan memenuhi keinginanmu. Alasan Maria membuat putra mahkota bersumpah adalah karena orang-orang di dunia ini percaya pada dewa mereka. Jika ada yang melanggar sumpah kepada Tuhan, dewa akan memberikan kutukan yang memengaruhi setiap generasi berikutnya. Bahkan keluarga kerajaan tidak akan membuat janji dengan sembarangan. Ini juga menunjukkan bahwa putra mahkota benar-benar mengkhawatirkan macan kumbang hitamnya. Tapi ketika dia benar-benar melihat macan kumbang hitam itu, tangan Maria gemetar ketakutan. Ini adalah binatang buas yang hidup dan bernapas. Auranya seolah-olah akan melahapnya kapan saja. Dia tidak mengerti kenapa ada orang yang mau memelihara makhluk seperti itu sebagai hewan peliharaan. Tapi dia tetap mencoba berkomunikasi dengan si macan kumbang. Belakangan ini kamu tidak banyak makan. Yang Mulia sangat khawatir dengan kesehatanmu. Aku ini temannya, jadi kamu tidak perlu takut. Bisakah kita bicara? Si macan kumbang setelah mendengar ini benar-benar duduk dengan patuh. Hal ini membuat Maria bisa bernapas lega.
Lalu dia mendengar isi pikiran si macan kumbang dan tercengang. Ternyata mulut macan kumbang itu sakit, itulah sebabnya dia tidak mau makan. Ini juga berarti Maria harus memasukkan tangannya ke dalam mulut hewan buas ini untuk memeriksanya. Pemburu tercepat di dunia hewan itu kini menjadi seekor kucing besar yang patuh di hadapan seorang gadis. Karena gadis ini tidak hanya bisa mendengar isi pikirannya, tetapi juga seorang dokter hewan yang hebat. Demi bisa memakan makanan yang sangat diinginkannya, dia harus bekerja sama dengan semua permintaan gadis itu. Tetapi ketika Maria mendengar keluhan batinnya, dia tertegun. Alasan macan kumbang itu kehilangan nafsu makan ternyata ada di mulutnya. Oleh karena itu dia harus membuka mulutnya untuk memeriksa. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah seekor hewan buas. Satu gerakan salah saja dan dia akan dicabik-cabik. Dia tiba-tiba berpikir, apa kalian punya obat penenang di sini? Kepala pelayan menatapnya dengan bingung setelah mendengar ini dan bertanya, apa itu? Dia lupa bahwa ini adalah dunia lain, tapi dia tidak mau mati lagi. Jadi Maria mulai bernegosiasi dengan si kucing besar. Aku bisa membantumu menyembuhkan luka di mulutmu supaya kamu bisa makan daging lezat yang berair lagi. Dan hanya aku satu-satunya di sini yang mengerti kamu. Tapi bagaimana jika kamu tidak percaya padaku? Sun Wei menoleh dan memandang tuannya seolah memohon agar tuannya tidak membiarkan gadis itu pergi. Maria yang mengerti permohonan Sun Wei segera mengajukan sebuah permintaan. Sebelum aku menyembuhkannya, Anda harus menjanjikan satu syarat padaku. Karena lukanya ada di dalam mulutnya, dia akan sangat sensitif. Proses pengobatannya juga akan disertai rasa sakit. Anda harus berjanji dia tidak akan menggigit sebelum aku bisa mulai. Jika tidak, aku akan segera pergi dari tempat ini. Macan kumbang itu akhirnya mengalah. Dia tidak ingin orang yang bisa menyelesaikan masalahnya pergi. Setelah mendengar ini, Maria dengan gembira memastikan berkali-kali, lalu menggunakan alasan bahwa dia tidak bisa memeriksanya dengan benar. Jika tidak begitu, dia meminta putra mahkota untuk melepaskan macan kumbang itu dari kandangnya. Putra mahkota juga memastikan berkali-kali, apa kamu benar-benar yakin ingin melepaskannya? Saat itu dia tidak bisa menjamin keselamatan Maria. Kepala pelayan menyuarakan keprihatinannya, percaya bahwa itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Namun dia hanya bisa mematuhi perintah putra mahkota. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pada saat kandang dibuka macan kumbang itu hanya berjalan keluar dengan tenang. Kemudian gadis itu dan kucing berukuran besar ini mulai berinteraksi. Pemandangan ini membuat putra mahkota tertegun. Selanjutnya gadis itu mulai memeriksa berbagai titik di tubuh macan kumbang. Dia harus berpura-pura tidak tahu ada masalah dengan mulut macan kumbang itu untuk menghindari kecurigaan yang tidak perlu. Tetapi ketika macan kumbang itu membuka rahangnya yang besar, Maria menemukan bahwa situasinya tampak jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Sebagian daging di mulut macan kumbang itu bengkak parah. Maria tidak bisa menahan rasa khawatir. Jika tidak segera ditangani ini, akan menyebabkan masalah lebih lanjut. Namun, putra mahkota menjadi curiga. Tidak ada yang pernah memberitahunya bahwa ada masalah dengan mulut macan kumbang itu. Maria bisa mengerti pemikiran mereka. Lagi pula siapa juga orang waras yang mau memeriksa mulut binatang buas. Tapi faktanya ada di depan mata. Bukankah kau sendiri yang melihat bengkaknya? Putra mahkota tidak bisa berkata-kata. Melihat hal ini, Maria menyebutkan beberapa jenis tanaman obat yang dibutuhkan untuk mengobati macan kumbang hitam itu. Pihak istana bekerja dengan efisien dan Maria segera menyiapkan obat pereda bengkak. Oleskan ini ke mulutnya. Macan kumbang hitam itu dengan patuh membuka rahangnya yang besar. Namun Maria tidak berani melakukannya.
Dia menyerahkan tongkat kayu yang dilapisi salep obat kepada putra mahkota. Dia percaya proses ini sangat penting dan menyarankan agar putra mahkota mengobati lukanya secara pribadi. Kenyataannya dia hanya takut. Mendengar ini putra mahkota mengambil tongkat kayu itu. Dia dengan terampil mengoleskan salep obat ke area yang meradang di dalam mulut macan kumbang hitam itu. Lalu seperti sedang menenangkan anaknya sendiri, dia menenangkan macan kumbang hitam itu setelah pengobatan. Maria memberitahunya bahwa macan kumbang hitam itu butuh waktu seminggu untuk pulih. Putra mahkota merasa itu terlalu lama. Namun Maria tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dia ingin tahu kapan Yang Mulia akan memenuhi janjinya. Tak disangka putra mahkota memberitahunya bahwa dia tidak boleh pergi sampai macan kumbang hitam itu sembuh total. Dia menyuruhnya untuk tinggal di istana untuk sementara waktu. Gadis itu tidak pernah bermimpi suatu hari akan bangun di tempat tidur besar di istana kerajaan. Selain itu, dia punya pelayan pribadi yang melayani setiap kebutuhannya, bahkan menawarinya puluhan parfum untuk dipilih. Ini adalah penyesuaian yang sulit bagi seseorang yang berasal dari desa terpencil. Itu semua berkat rencana licik putra mahkota. Sehari sebelumnya Maria telah menyembuhkan macan kumbang hitam kesayangan putra mahkota. Di saat hampir menjadi kaya, dia menerima perintah dari putra mahkota. Karena luka macan kumbang hitam itu butuh waktu seminggu untuk sembuh total, dia takut akan timbul komplikasi dan memerintahkan Maria untuk tinggal. Di istana kerajaan, gadis muda tak berdaya sepertinya tidak akan berani menolak putra mahkota. Oleh karena itu dia menyetujui permintaannya dan bahkan mengambil tanggung jawab untuk merawat macan kumbang hitam itu. Lagi pula putra mahkota itu sangat tampan. Tapi sang pangeran menyesalinya di hari pertama. Dia tidak mengerti kenapa dia membuat janji seperti itu waktu itu. Saat dia sedang resah, kepala pelayan datang dengan hormat ke kamarnya. Dia memberitahu Maria bahwa putra mahkota mengundangnya untuk makan malam bersama. Mata Maria berbinar. Mungkinkah dia sudah menemukan cara untuk mengabulkan keinginannya? Tapi kenyataannya, dia belum pernah melihat begitu banyak hidangan lezat. Dia berpikir harus mengisi perutnya dulu sebelum keinginannya dikabulkan. Melihatnya melahap makanan putra mahkota, tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Apakah pelayan lupa memberimu makan? Dia belum pernah melihat orang makan seperti macan kumbang sebelumnya. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Putra mahkota adalah orang pertama yang memecah keheningan. Itu karena saat pertama kali melihat Maria, dia merasakan perasaan yang aneh. Dia merasa gadis itu sepertinya bukan berasal dari negara ini. Dia membesarkan macan kumbang hitam itu sendiri sejak kecil. Namun saat hewan itu kehilangan kendali, dia akan menyerang dirinya pemiliknya. Tapi setelah Maria datang, dia tidak hanya bisa dengan mudah menjinakkan macan kumbang itu, tapi juga dengan cepat mendiagnosis masalahnya. Semua hal itu membuatnya berpikir bahwa Maria adalah orang yang luar biasa. Kata-kata itu membuat hati Maria mencelos karena dia punya sebuah rahasia. Dia bukanlah pemilik asli dari tubuh ini. Dia memutuskan untuk tidak bertele-tele dan memberitahu putra mahkota bahwa dia bisa mendengar suara binatang. Putra mahkota tertawa terbahak-bahak. Dia pikir Maria sedang bercanda. Maria menyadari kesalahannya, wajahnya langsung memerah. Mana ada orang yang mau percaya dengan hal seperti itu? Jadi dia dengan cepat mencari-cari alasan. Mengatakan kalau dia sudah menyukai hewan sejak kecil. Pada saat ini putra mahkota tiba-tiba bertanya padanya, "Apa keinginan yang paling ingin kamu wujudkan?" Sebenarnya keinginan itu cukup sederhana. Saat pertama kali dia tiba di dunia ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah cara untuk kembali ke dunianya yang asli. Tapi setelah mencoba mencari jalan pulang, selama beberapa bulan, dia masih belum menemukan petunjuk yang berguna. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain, dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Dia ingin menggunakan pengalamannya sebagai dokter hewan untuk mendirikan sebuah rumah sakit di sini. Oleh karena itu, dia membutuhkan kekayaan dan tanah yang cukup untuk mewujudkan mimpinya. Tapi si rubah licik ini hanya menyetujuinya di mulut saja,
tapi wajahnya terlihat seperti orang yang tertekan. Karena harus mengeluarkan terlalu banyak uang, dia hanya menyuruh Maria untuk menetap di sini untuk saat ini. Setelah menghabiskan minumannya, dia membanting pintu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tanpa disadari, 6 hari telah berlalu. Maria dan si kucing besar sedang bersantai di tempat teduh seperti biasa. Setelah menghabiskan waktu bersama dia dan si macan kumbang hitam perlahan-lahan menjadi teman. Hari ini adalah hari terakhir dia merawatnya. Dia memberitahu si macan kumbang bahwa dia akan segera pergi. Namun si macan kumbang hitam malah menunjukkan ekspresi kaget. Maria mengira si kucing besar itu enggan berpisah dengannya. Tak disangka si macan kumbang memberitahunya bahwa pagi ini putra mahkota telah mempercayakan Maria untuk merawatnya mulai sekarang. Mendengar ini dia bergegas ke kantor putra mahkota. Putra mahkota tidak terkejut dengan kedatangannya dan dengan santai menyebutkan bahwa dia telah menyiapkan kamar yang lebih mewah untuknya di lantai 2. Dia bilang bahwa dalam waktu sekitar 2 hari, dia akan bisa menyelesaikan surat-surat izin tinggal permanen untuknya. Maria dengan marah mempertanyakan putra mahkota karena dia tidak pernah bilang ingin tinggal di sini. Putra mahkota tidak menyangka Maria akan begitu menentang pengaturannya. "Apa kamu baru akan puas kalau aku menjadikanmu selirku?" tanyanya. Demi membantu gadis itu mewujudkan keinginannya, pria itu ingin menjadikannya istrinya. Namun, si gadis tidak bisa menerima hal ini karena keinginannya adalah membuka rumah sakit hewan. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan hak untuk menggunakan sebidang tanah. Untuk alasan inilah, dia telah menempuh perjalanan sejauh ini untuk menyembuhkan si macan kumbang hitam. Tak disangka, putra mahkota memberitahunya bahwa semua tanah pada dasarnya dikelola oleh keluarga. Kerajaan dan tindakan memberikan tanah kepada orang lain umumnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memberikan kontribusi kepada negara atau para pedagang yang bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Tapi dia telah bersumpah bahwa dia akan mewujudkan keinginannya. Itulah sebabnya dia ingin menjadikan Maria selirnya. Itulah satu-satunya cara dia bisa mewujudkan keinginan itu melalui jalan pintas. Konsekuensi dari melakukan hal itu juga sudah bisa dibayangkan. Tapi jika Maria tidak bisa menerima usulan ini, itu berarti dia tidak akan pernah bisa mewujudkan keinginannya. Putra mahkota juga tidak ingin membatasi kehidupan Maria karena hal ini, jadi dia memikirkan cara lain untuk mewujudkan keinginannya. Mendengar ini Maria langsung bersemangat. Dia ingin mempekerjakan Maria sebagai dokter hewan kerajaan. Dia tidak hanya akan memberinya tanah dan semua biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit, tapi juga menawarkan gaji bulanan sebesar 3 juta. Dan dia bisa memelihara hewan sebanyak yang dia mau. Maria setuju tanpa berpikir 2 kali. Melihat ini, kepala pelayan segera menyerahkan sebuah kotak yang berat. Saat membukanya, dia melihat isinya sama sekali bukan uang. Itu jelas-jelas tumpukan batangan emas. Dia tidak menyangka putra mahkota, si rubah licik itu ternyata begitu murah hati. Melihat ini, putra mahkota dengan tulus berterima kasih lagi padanya karena telah menyembuhkan macan kumbang hitam. Dia juga sangat menantikan kolaborasinya dengan Maria. Pada saat ini Maria benar-benar terpikat oleh pesona sang dermawan kaya dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakannya. Dia hanya ingin segera menandatangani kontrak. Setelah semuanya beres, putra mahkota melepaskan macan kumbang hitam. Sudah lama dia tidak mengajak macan kumbang jalan-jalan. Ketika mereka tiba di taman, sebuah pemandangan yang tidak biasa menarik perhatiannya. Tanpa perlu berpikir, dia tahu itu adalah hasil karya Maria. Dia lalu duduk di tempat itu dan bermain dengan macan kumbang. Melihat macan kumbang hitam di hadapannya, dia jadi teringat pada Maria. Dan semua kesulitan di masa lalu, ketika ayahnya masih hidup, dia bukanlah putra mahkota. Saat itu dia masih memiliki keluarga yang bahagia dan utuh, tetapi setelah sang raja
meninggal secara tak terduga di medan perang. Orang tuanya adalah pewaris takhta berikutnya. Namun di mana ada manusia di situ pasti ada kelicikan. Terlebih lagi, pada saat itu pihak lawan mendukung penyelamatan sang ratu. Itu bukan. Sampai kematian ibunya yang mencurigakan, barulah para menteri di istana menghadapi kenyataan. Mereka percaya bahwa pewaris sah berikutnya tidak seharusnya seorang wanita. Dan ayahnya hanya memiliki dia sebagai anak. Dengan dukungan kuat dari para bangsawan, dia menjadi putra mahkota. Sejak saat itu lahirlah kekaisaran yang didominasi pria. Setelah itu sang ratu mengincarnya dengan segala cara yang mungkin. Dia bahkan mencoba menyingkirkannya. Dia mengatur banyak gadis untuk kencan buta dengannya. Tanpa terkecuali pada akhirnya gadis-gadis itu memilih pria lain selain dirinya. Hal ini memberikan pukulan yang cukup telak bagi hatinya yang masih muda. Seiring berjalannya waktu, dia bahkan sampai pada titik di mana hatinya tertutup untuk wanita. Tapi saat dia melihat Maria, secara tidak langsung menolak menjadi selirnya, dia benar-benar merasa senang. Dia menganggapnya sebagai kesalahpahaman dan berpikir bahwa gadis ini istimewa. Dia sangat yakin bahwa Maria bisa membawa kegembiraan dan tawa ke tempat ini. Sementara itu Maria yang sekarang memiliki sedikit kekayaan merasa sangat bersemangat. Dia ingin membagikan kabar baik ini kepada orang tuanya. Jadi dia meminta pena dan kertas pada seorang pelayan. Dia menulis semua hal baik yang terjadi padanya baru-baru ini di dalam surat dan mengirimkan beberapa koin emas pulang ke rumah. Setelah semuanya selesai diurus, dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi keluar dan berjalan-jalan di sekitar kota. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah tempat yang indah, pemandangan yang indah. Tepat saat dia diliputi perasaan emosional, dia mendengar teriakan minta tolong seekor hewan dari belakangnya. Agar gadis itu tetap berada di istana putra mahkota, bersedia mengeluarkan 3 juta setiap bulan untuk mempekerjakannya sebagai dokter hewan eksklusif kerajaan. Dan berjanji akan membangun rumah sakit untuknya. Tapi sampai rumah sakit itu selesai, dia akan bertanggung jawab merawat macan kumbang hitam. Gadis itu setuju tanpa ragu-ragu. Sedikit yang dia tahu bahwa ini akan menjadi pilihan yang mengubah hidupnya. Setelah itu Maria akhirnya punya waktu luang untuk berjalan-jalan di kota. Dia menemukan seekor hewan yang berteriak minta tolong di dalam gerobak penuh rumput liar. Dia menyingkirkan rumput liar dan secara mengejutkan menemukan seekor burung kecil yang gemuk. Sayap kirinya tampak terluka. Karena berbaik hati dia memutuskan untuk membawanya kembali ke istana untuk diobati. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, dia bertemu dengan Maureen, kepala pelayan. Maria memintanya untuk menyiapkan beberapa ramuan obat untuk mengobati luka dan mengirimkannya ke kamarnya. Setelah Maria mengobati luka burung itu, makhluk kecil itu tak disangka menolak untuk pergi. Karena tidak punya pilihan lain, dia memelihara burung itu dan menamainya Lulu. Setelah sadar, Maria menyuruh Lulu untuk tetap di kamar dan menunggunya. Lulu penasaran kemana dia akan pergi. Ketika Lulu mendengar bahwa Maria akan memberi makan macan kumbang hitam, dia sangat bersemangat karena belum pernah mendengar tentang hewan seperti itu. Dia melompat ke tangan Maria memohon untuk diajak serta melihat makhluk ini. Maria bingung karena macan kumbang itu mungkin akan memakannya. Akhirnya setelah penjelasan Maria, Lulu menyetujui syaratnya bahwa dia tidak akan meninggalkan bahu Maria. Ketika Maria tiba di kamar macan kumbang, si macan kumbang langsung mulai mengomelinya karena terlambat. Maria baru saja akan menjelaskan saat dia bertemu dengan tatapan mengancam si macan kumbang.
Melihat ini dia dengan cepat menawarkan macan kumbang itu daging berair yang lezat. Setelah makan, si macan kumbang memperhatikan makhluk kecil di bahunya, mengira itu adalah camilan yang dibawakan Maria untuknya. Maria dengan cepat menjelaskan bahwa itu adalah seorang teman. Tepat saat dia akan memperkenalkan Lulu pada si macan kumbang, dia menyadari Lulu telah pergi. Dia menemukan Lulu telah merangkak masuk ke dalam kandang si macan kumbang. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam kepala kecilnya itu, tapi sepertinya dia ingin berteman dengan kucing besar pemakan daging. Penampilan Lulu yang polos membuat si macan kumbang melunak. Karena sudah lama terkurung di dalam kandang, dia juga merindukan seorang teman, jadi dengan Maria sebagai saksinya. Pasangan yang tidak biasa ini pun menjadi teman. Saat malam tiba, dia masih mengingat-ingat kejadian hari itu. Lalu Lulu dengan polos bertanya, "Kenapa kucing besar itu memanggilku camilan?" Maria terkejut dengan pertanyaan itu karena si macan kumbang memang memanggilnya begitu. Dan dia tampaknya tidak takut sama sekali pada macan kumbang itu. Maria menjelaskan, itu artinya dia bilang kamu lucu. Lulu sangat gembira. Namun pikiran Maria seakan korslet. Lulu setelah mendengar ini benar-benar berpikir si macan kumbang menyukainya. Dan karena itulah dia terus memujinya. Maria bertanya-tanya bagaimana otaknya yang sekecil kacang bisa sampai pada kesimpulan itu. Keesokan harinya setelah Maria memberi makan si macan kumbang, seperti biasa Lulu berdiri di dekat jendela, enggan untuk kembali ke kamar. Maria bertanya-tanya apa yang salah. Makhluk kecil itu bertanya, apakah itu artinya aku cantik? Si macan kumbang memanggilku camilan lagi. Jadi dia pikir aku cantik kan? Maria si ahli merayu langsung beraksi. Hal ini memperkuat tekadnya untuk memberitahu Lulu kebenarannya pada saat yang tepat. Hari berlalu dengan cepat. Maria mulai punya kebiasaan menulis di buku harian di istana. Hari ini dia menerima sesuatu yang sudah lama dia dambakan dari kepala pelayan. Ada sesuatu yang sangat ingin dia lakukan akhir-akhir ini. Jadi beberapa sore kemudian, dia membawa si macan kumbang ke taman. Begitu masuk, dia mulai melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitar dia mengeluarkan harta karunnya. Harta karun itu adalah sepasang legging murah. Dia sudah terlalu lama berbaring sehingga dia ingin berolahraga di waktu luangnya. Itulah sebabnya dia meminta kain kepada kepala pelayan dan menjahit sepasang legging sendiri. Sebagai seorang gadis yang jiwanya berasal dari era modern, legging adalah pakaian wajib untuk berolahraga. Si macan kumbang jelas tidak tertarik dengan pakaian anehnya. Dia lebih khawatir tentang mengapa Lulu tidak datang hari ini. Maria tersenyum licik. Dia sedang tidur di kamarnya. Apa kau merindukannya, si macan kumbang yang perasaannya terbongkar? Langsung menyangkalnya. Dia pikir Maria adalah orang yang aneh, sama seperti pakaiannya yang aneh. Di sisi lain, Maria bisa menjamin pada si macan kumbang bahwa bahkan jika para bangsawan mendapatkan celana ini dan mengetahui fungsinya, itu akan menjadi berita yang sangat mengejutkan. Dia tidak tahu apakah itu akan mengejutkan orang lain, tapi putra mahkota pasti akan terkejut. Orang pertama yang terkejut adalah dia. Awalnya dia berniat datang untuk mencari Maria, untuk membahas sesuatu, tapi siapa sangka dia malah melihat pemandangan seperti ini. Gadis itu untuk pertama kalinya mencoba memakai legging sebagai pakaian luar. Tapi tak disangka putra mahkota melihat semuanya dengan jelas. Setelah hidup selama 20 tahun, dia belum pernah melihat legging seorang gadis. Jadi dia bertanya apa itu. Maria dengan cepat menurunkan roknya untuk menutupi, menjelaskan bahwa itu adalah celana yang dikenakan hanya saat berolahraga. Setelah mendengar ini, putra mahkota tidak bertanya lebih lanjut, tetapi menyuruhnya mengambil libur setengah hari karena dia punya urusan penting untuk dibicarakan dengan Maria. Setelah tiba di ruangan, putra mahkota meminta Maria sebuah bantuan.
Pesta dansa kerajaan akan segera diadakan dan dia ingin mengundang Maria menjadi pasangan dansanya. Maria sedikit terkejut setelah mendengar ini karena dengan statusnya, seharusnya dia tidak akan kesulitan mencari pasangan dansa. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak bisa menari. Tapi putra mahkota punya alasannya sendiri memilih Maria. Sang ratu sudah punya calon di pikirannya sebagai pengantinnya dan dia melakukan segala cara untuk mencegah hal itu terjadi. Jika ada yang melihatnya berdansa dengan seorang gadis tahun ini, para tetua akan memaksanya menikahi gadis itu. Dan gadis yang dimaksud adalah putri pilihan Ratu Rosalia. Maria tidak bisa membayangkan bencana macam apa yang akan menimpa negara ini setelah Rosalia naik takhta. Jadi dia menyetujui undangan putra mahkota. Tapi dia berharap putra mahkota akan melindunginya. Dia tidak ingin menjadi korban manuver politiknya. Putra mahkota tidak hanya menyetujui syaratnya, tetapi juga berjanji akan memberinya imbalan yang besar. Mendengar ada uang yang terlibat, motivasi Maria pun meningkat. Tapi kemudian dia mendengar sesuatu yang cukup membuat patah semangat karena hanya tersisa 1 minggu sampai perjamuan dimulai. Dia harus menguasai semua keterampilan menari dalam 7 hari. Maria tidak bisa menahan rasa gugup setelah mendengar ini. Dia bertanya-tanya apakah masih ada kesempatan untuk mundur. Hasilnya sudah bisa ditebak. Baru hari pertama saja, dia sudah kelelahan luar biasa. Jika dia tahu menari akan sangat melelahkan, dia tidak akan pernah setuju. Tiba-tiba dia berpikir betapa menyenangkannya menjadi macan kumbang hitam. Tak lama kelelahan fisik membuatnya tertidur di sofa. Saat dia bangun lagi hari sudah larut malam, tapi anehnya ada selimut di tubuhnya. Collins berkata bahwa selimut itu sudah ada di sana saat dia menemukannya. Mungkin orang lain yang meletakkannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun keesokan harinya saat dia sedang berlatih bela diri putra mahkota licik itu, justru datang untuk berlatih dengannya secara langsung. Meskipun dia tahu ini cepat atau lambat akan terjadi yang tidak dia duga. Adalah saat musik dimulai dia dan putra mahkota menari bersama dengan sangat selaras. Dan ini juga merupakan pertama kalinya. Dia begitu intim dengan seorang pria, apalagi dengan putra mahkota yang terhormat. Tiba-tiba dia tersandung dan hampir jatuh. Melihat ini putra mahkota segera menangkapnya ke dalam pelukannya. Karena insiden jatuh inilah Maria yang baru saja sadar buru-buru melepaskan diri. Dia tidak menyangka adegan seperti di drama-drama televisi akan terjadi padanya. Di sisi lain putra mahkota yang tipikal pria tidak peka hanya menyuruhnya untuk lebih berhati-hati saat latihan. Setelah mengatakan itu dia meninggalkan tempat itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun tepat saat dia sampai di pintu wajahnya memerah. Tapi keesokan harinya begitu Maria melihatnya, putra mahkota licik itu datang lagi. Dia memikirkan apa yang terjadi kemarin. Dia menjelaskan bahwa itu hanya kecelakaan dan dia tidak terlalu peduli. Bahkan putra mahkota belum pernah mengalami hal seperti itu. Setelah itu apapun yang dikatakan Maria, dia hanya bisa mengangguk setuju. Suasananya menjadi agak canggung sesaat, tetapi tak lama kemudian dia teringat tujuannya mengunjungi Maria hari ini untuk lebih melindungi keselamatan Maria. Karena alasan ini putra mahkota secara khusus mencari salah satu orang kepercayaannya untuk membantunya. Jadi keesokan harinya Maria secara khusus berganti pakaian dengan gaun formal untuk menyambut tamu tersebut. Kedua orang yang memimpin itu sudah pernah mendengar tentang gadis yang cerdas dan cemerlang ini. Mereka bahkan membawakan hadiah untuknya. Setelah beberapa basa-basi, seorang wanita memperkenalkan dirinya sebagai wali yang ditunjuk oleh putra mahkota untuk Maria, tetapi dia masih khawatir tentang perjamuan yang akan datang. Bagaimanapun ini melibatkan berdansa dengan Yang Mulia untuk waktu yang lama. Sebelum ini, Ratu telah mencoba menjodohkan Rosalia dengan Wong Chu.
Begitu mereka menikah, dia tentu akan memiliki kekuasaan yang lebih besar atas keluarga kerajaan. Situasi ini hanya akan melemahkan wibawa Yang Mulia secara signifikan. Itulah sebabnya Yang Mulia mengundang Maria untuk menghadiri perjamuan hari itu. Terlebih lagi mendengar bahwa mereka berdua telah tinggal bersama sebelum Maria sempat menjelaskan apapun. Wanita itu sudah merencanakan jadwal Maria selanjutnya. Dia menyerahkan sebuah undangan, ingin mengundang Maria untuk menghadiri pertemuan sosial pribadi yang diadakannya. Banyak wanita berpengaruh akan hadir. Dia ingin Maria mendapatkan pengalaman, tetapi Maria tidak berpikir dia bisa melakukannya dengan baik. Tanpa diduga wanita itu hanya melambaikan tangannya, dan seorang pelayan membawa setumpuk dokumen tebal. Ini adalah informasi yang dia berikan untuk Maria rincian tentang etiket kerajaan dan para tamu perjamuan, bahkan termasuk latar belakang keluarga mereka dan status sosial mereka. Maria terdiam di tempat. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada putra mahkota. Latihan seni bela diri saja sudah cukup melelahkan, dan sekarang ada begitu banyak materi yang harus dibaca. Jadi di hari-hari berikutnya, dia selalu tampak linglung. Untungnya, dia memiliki sepasang teman yang ceria di sisinya. Sambil merawat mereka juga membantu Maria melepaskan sebagian stresnya. Tiba-tiba seorang penjaga datang melapor bahwa putra mahkota sedang menunggunya di ruang tamu dan ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saat melihat Maria, putra mahkota menyinggung undangan sang wali ke pertemuan pribadi. Untuk membantunya memproyeksikan citra yang elegan, dia ingin membuatkan beberapa gaun formal dan semacamnya khusus untuk Maria. Dia ingin Maria terlihat lebih cantik lagi. Maria mengira dia salah dengar, jadi dia bertanya lagi. Putra mahkota dengan malu-malu berkata, dia hanya bercanda, lalu menggunakan latihan seni bela diri sebagai alasan. Dia dengan sopan mengundang Maria ke sesi latihan mereka hari itu, dan begitulah ikatan mereka mulai terbentuk. Seorang gadis muda berbakat yang baru berusia 16 tahun, namun memiliki status yang bahkan lebih terhormat daripada seorang putri kekaisaran. Semua karena dia menyembuhkan hewan peliharaan, kesayangan calon kaisar menjadi dokter hewan eksklusif keluarga kerajaan. Lalu minggu lalu putra mahkota mengirimkan undangan kepadanya. Dia ingin Maria menjadi pasangannya untuk sesi dansa di perjamuan. Meskipun gadis itu akhirnya menyetujui permintaannya, dia tidak dapat membayangkan betapa besar usaha yang Maria curahkan untuk mempersiapkan pesta dansa ini sampai-sampai dia tertidur di sofa. Tanpa sadar, putra mahkota yang berniat memeriksanya tak bisa menahan senyum saat melihat pemandangan itu. Tapi dia segera teringat kalau kepala pelayan ada di belakangnya. Dia lalu memerintahkannya untuk mengambilkan selimut. Dengan hati-hati mendekati Maria, dia dengan lembut menyelimutinya. Keesokan harinya saat berlatih dengan gadis itu, tanpa sengaja terjadi sebuah insiden. Persis seperti adegan dari drama romantis, sejak saat itu, putra mahkota membulatkan tekadnya untuk tidak meninggalkan Maria. Jadi di hari-hari berikutnya, dia akan selalu datang tepat waktu untuk berlatih menari bersama Maria. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin selaras. Namun Maria merasa bahwa hanya menari saja tidak cukup untuk memerankan perannya dengan baik. Akan tetapi putra mahkota memiliki kepercayaan penuh padanya, karena seumur hidupnya dia tidak pernah menyangka akan ada seorang gadis yang bekerja begitu keras untuknya. Oleh karena itu, setiap kali dia melihat Maria tersenyum, hal itu membuatnya merasa sangat nyaman. Bahkan saat sedang mengurus urusan resmi, dia akan selalu teringat pada Maria. Dia penasaran apa yang sedang dilakukan gadis itu saat ini. Dia begitu sibuk dengan pikirannya, sampai-sampai tidak bereaksi ketika pelayan membawakannya laporan. Meskipun tahu Maria pergi ke pesta teh walinya, melihat daftar tamu yang hadir tetap saja membuatnya khawatir pada Maria. Dia kemudian memberikan perintah rahasia kepada kepala pelayan, menginstruksikannya
untuk memperhatikan keselamatan Maria dengan saksama. Ketika perjamuan dimulai, dia tahu bahwa saat mereka menari bersama itu pasti akan menimbulkan banyak spekulasi konyol. Oleh karena itu, putra mahkota diam-diam meningkatkan perlindungan untuk Maria. Sementara itu, Maria tiba di tempat acara bersama walinya. Setelah mereka menemukan tempat duduk, dia menyadari ada 4 kursi kosong. Ini artinya ada 4 orang yang belum datang. Alasan walinya membawanya lebih awal adalah agar dia bisa membiasakan diri dengan lingkungan dan berpura-pura menjadi tamu. Ini memungkinkan Maria untuk berlatih bercakap-cakap dengannya. Ketika para wanita bangsawan tiba, Maria yang sudah berlatih sebelumnya bersikap sangat anggun. Tidak ada yang bisa menyangka kalau dia adalah seorang gadis dari desa pegunungan. Maria juga menerima banyak pujian selama percakapan mereka. Meskipun dia senang dengan pengalaman-pengalaman baru ini, si macan kumbang justru murung seharian. Dia bahkan tidak mau memakan makanan yang ditawarkan langsung oleh Maria. Suara ekornya yang berdebum ke lantai seolah menyatakan suasana hatinya saat ini. Ternyata putra mahkota sudah berjanji akan bermain dengannya. Maria menenangkan kucing besar itu sambil melihat keluar jendela. Dia memperhatikan cuaca dan langsung mengerti mengapa putra mahkota tidak datang hari ini. Untuk menghibur si macan kumbang, Maria mengajaknya bermain sambung kata. Tak disangka, si macan kumbang memulai dengan kata karet gelang. Kalian tahu cara melanjutkan kata itu? Tidak heran ini membuat otak Maria panas. Melihatnya, kebingungan suasana hati si macan kumbang jadi jauh lebih baik. Tapi bahkan di hari biasa pun, putra mahkota mungkin tidak punya waktu untuk bermain dengan si macan kumbang. Tiba-tiba Maria mendapat sebuah ide. Jadi di malam hari setelah para pelayan pergi, Maria diam-diam bangkit dan mulai menjahit sesuatu. Meskipun jarinya tertusuk jarum dalam kegelapan, Maria bertahan selama beberapa malam. Ketika hadiahnya selesai, dia memanggil Lin memintanya untuk membantu membungkusnya. Lin yang telah menyaksikan usaha Maria beberapa hari terakhir penasaran untuk siapa hadiah itu. Maria dengan gamblang mengakuinya itu untuk putra mahkota, tetapi meminta Lin untuk merahasiakannya. Tapi saat Lin membawa hadiah itu untuk ditaruh di lemari Loy, mengira Lin adalah pencuri yang sedang menyelinapkan sesuatu. Karena sudah berjanji untuk menjaga rahasia, Lin tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada Loy. Dia hanya berkata kalau dia kebetulan bertemu dengan Nyonya dan dipanggil. Namun ketika ditanya apa yang dia lakukan untuk Nyonya, Lin terbata-bata dan tidak bisa berbicara. Untungnya Maria muncul saat itu juga. Dia tidak menyangka bahwa di antara para pelayan yang biasanya lembut dan anggun, ada seekor tikus yang berani mengorek rahasianya. Gadis itu baru saja tenggelam dalam kebahagiaan. Tetapi dalam sekejap mata, dia melihat mimpi buruknya di masa lalu. Lin tidak sengaja memecahkan cangkir teh beberapa waktu lalu. Seorang pelayan Loy sangat mempersulitnya karena menganggap Lin selalu menghalangi jalannya. Tepat saat dia akan membersihkan pecahannya, Maria berkata ada yang ingin dia bicarakan dengan Lin dan meminta Loy untuk membersihkannya terlebih dahulu. Kebencian tidak hanya muncul dari sini. Maria sudah lama tahu Loy merundung Lin, jadi begitu Lin pergi, Maria mendengar omelan dari luar pintu. Tetapi bahkan setelah melihat Maria marah, Loy terus mengejek Lin dengan mengatakan bahwa dia belum menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Bagaimana mungkin Maria tidak mengerti niatnya? Loy bukanlah orang jahat, hanya saja sedikit terlalu ceplas-ceplos. Tetapi Maria tidak bisa membiarkannya terus merundung Lin. Alasan Loy tidak senang adalah karena Maria sangat menantikan Lin dan diam-diam menyiapkan sesuatu. Jadi setelah masuk ke kamar, Maria membuka kotak di depannya. Loy tidak menyangka Maria mengerti perasaannya. Setelah itu dia meminta maaf kepada Lin dan keduanya pun berbaikan. Istana perlahan kembali normal. Tapi keesokan harinya, saat Maria sedang mengajak Black Panther jalan-jalan di taman hewan itu, tiba-tiba mengamuk. Dia mencium bau orang asing
tidak tahan dengan keributan itu dan sama sekali tidak mempedulikan perasaan Maria. Lalu menariknya kembali ke kamar. Tetapi setelah dia menenangkan Black Panther, seseorang di belakangnya memanggil namanya. Maria menoleh dengan santai. Orang itu ternyata adalah Jet. Karena sebelumnya dia menyebut dirinya, Rosemaria bingung saat melihat Jet. Selama berbulan-bulan Jet pergi, dia menemukan sebuah kedai minum yang dikelola oleh keluarga Maria. Tetapi Ros bukanlah gadis berambut merah. Orang-orang yang tinggal di sana memberitahunya bahwa Maria sedang bepergian. Setelah mengetahui Maria ada di istana, Jet segera kembali hanya untuk menemuinya. Maria harus mengalihkan pembicaraan. Penasaran bagaimana dia bisa masuk ke istana. Niat Jet sederhana. Dia hanya ingin melihat bagaimana keadaan Maria selama tinggal di sana. Gadis itu menyuruhnya untuk menjaga perkataannya, tetapi Jet berpikir menggunakan bahasa formal istana dengan orang yang dekat dengannya akan terlalu kaku. Maria berargumen bahwa bangsawan pun harus menjaga ucapannya. Kemudian tiba-tiba terpikir olehnya bahwa karena Jet ada di sini, mungkinkah dia sendiri seorang bangsawan? Tepat seperti yang dia duga. Jet segera muncul di ruang tamu putra mahkota dan hubungan mereka tampak sangat baik. Setelah berbasa-basi, putra mahkota bertanya dengan penasaran mengapa perjalanannya memakan waktu begitu lama. Mendengar ini, Jet melihat keluar jendela dan berkata bahwa dia telah bertemu dengan seorang gadis yang menawan dan takdir telah mempertemukan mereka di istana. Dia menganggapnya sebagai suratan takdir. Putra mahkota tertarik dan berkata bahwa suatu saat dia harus diperkenalkan padanya. Tetapi ketika Jet menyebutkan nama Maria, ekspresi putra mahkota menjadi gelap dengan kemarahan yang tertahan. Pada hari perjamuan Maria mengenakan pakaian resmi dan hadir bersama walinya. Tentu saja dia menjadi pusat perhatian di pesta perjamuan itu. Para wanita bangsawan bersikap sangat hormat padanya. Maria bahkan lupa siapa salah satu dari mereka. Setelah walinya mengingatkannya, dia baru menyadari kalau itu adalah putri Lady Margaret. Maria merasa sangat senang bisa mengobrol dengan orang seramah itu. Saat itu tanpa diduga dia melihat Jet di lokasi pesta. Semua orang memanggil Jet dengan sebutan Yang Mulia. Hal itu semakin menguatkan dugaan Maria bahwa pria itu adalah pangeran dari keluarga kerajaan yang sangat terpandang. Begitu melihat Maria, Jet langsung menyapanya dengan antusias. Para wanita bangsawan pun satu persatu pergi. Jet menyadari Maria terlihat sedikit gugup dan memintanya untuk menganggapnya seperti pria yang ditemuinya di laut. Khawatir akan keselamatannya, Maria pun meminta Jet untuk berjanji kelingking. Isi janjinya adalah dia tidak akan menghukum Maria nantinya. Setelah itu Jet melihat putra mahkota duduk di kursinya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan semangat dan ada alasan di baliknya. Karena di sana ada seseorang yang sangat istimewa baginya. Akan tetapi, dia sama sekali mengabaikan putri yang ada di sebelahnya. Dia berjalan lurus ke hadapan Maria dan dengan tulus mengajaknya, "Nona cantikku, maukah kau berdansa denganku?" Selama ini Maria sudah berlatih dengan sangat keras. Tentu saja untuk mempersiapkan hari ini. Seperti yang diduga, tindakan ini langsung menarik perhatian semua orang. Namun hal itu sama sekali tidak memengaruhi mereka. Mereka menjadi pemandangan paling menawan di pesta itu. Setelahnya putra mahkota berkata pada Maria untuk menikmati pesta sepuasnya. Dan jika lelah, dia bisa pergi ke teras di lantai 2 untuk beristirahat. Maria sedikit penasaran kenapa dia harus pergi ke teras. Di saat itu juga, Jet langsung memanfaatkan kesempatan itu dan mengajak Maria berdansa. Sang putra mahkota hanya bisa melihat mereka dalam diam. Saat ini Maria memang bukan miliknya, tapi suasana hatinya saat ini benar-benar kacau. Tak lama kemudian Maria pun tiba di teras. Sendirian, dia tidak menyangka
semua akan berjalan selancar ini. Tiba-tiba pintu teras terbuka. Ternyata itu putra mahkota. Maria pun sadar alasan putra mahkota menyuruhnya istirahat di sini adalah agar dia bisa menemuinya lebih cepat. Akan tetapi, setelah melihat Maria putra mahkota menyuruhnya untuk bersiap-siap dan pergi bersamanya ke suatu tempat. Lalu dengan satu gerakan dia melompat turun ke bawah. Aksi ini membuat Maria tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau putra mahkota akan memanjat dinding dan kabur suatu hari nanti. Kemudian putra mahkota menyuruh Maria untuk melompat juga dan berkata akan menangkapnya. Tentu saja ini adalah tantangan besar bagi Maria, tapi berkat dorongan putra mahkota dia akhirnya memberanikan diri. Naik ke atas pagar pembatas berteriak untuk menambah keberaniannya, lalu melompat turun. Dia mendarat dengan selamat di pelukan putra mahkota, meskipun dia tidak mengerti kemana putra mahkota akan membawanya. Perintah pria ini memang tidak bisa dibantah. Dan sejak gadis itu melompat, tatapan putra mahkota pada Maria telah berubah. Tanpa mereka sadari, setiap gerak-gerik mereka terlihat jelas oleh Putri Rosalia. Dia yakin Maria telah merebut posisinya. Inilah alasan kenapa putra mahkota mengabaikannya. Hanya dalam sekejap, rasa bencinya pada Maria tumbuh begitu dalam. Dia memberikan sebuah kotak yang tidak mencolok sebagai hadiah untuk putra mahkota. Akan tetapi putra mahkota sangat menyayangi hadiah ini karena hadiah itu dari gadis yang dicintainya. Saat dia mengeluarkan isi kotak hadiah itu, sebuah amplop di dalamnya menarik perhatiannya. Isinya adalah ucapan selamat ulang tahun untuknya, berterima kasih atas semua usahanya selama ini. Dan karena telah mengizinkannya untuk menghabiskan sungguh waktu yang menyenangkan, meskipun Maria sendiri tidak berarti apa-apa. Dia tetap ingin melakukan sesuatu untuk putra mahkota sesuai kemampuannya. Dia berharap set piyama ini akan memberinya sedikit kehangatan selama musim dingin. Piyama ini mungkin terlihat aneh, tapi Maria menjamin piyama ini benar-benar lembut dan nyaman dipakai. Setelah membaca surat itu, sang putra mahkota tersenyum lembut dan meminta air panas disiapkan. Dia sudah tidak sabar untuk mengenakan piyama itu setelah mandi. Namun keesokan paginya, Maria baru saja bangun ketika seseorang bergegas masuk untuk melapor bahwa Yang Mulia Ratu ingin menemuinya dan mereka berdua sudah pernah mendengar reputasi sang ratu. Maria sedikit takut, tetapi dia tetap berdandan rapi sebelum bertemu Rosalind. Penampilan Maria sempurna tanpa satu pun celah. Ketika dia melihat Rosalia juga ada di sana, jantungnya berdebar kencang karena di pesta ulang tahun putra mahkota, Maria telah mencuri perhatian yang seharusnya menjadi miliknya. Meskipun Maria menangani percakapan dengan sangat hati-hati dan memberikan hadiah sesuai adat kerajaan, Rosalia tetap menghampirinya dan tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, menampar wajahnya dengan keras. Dia yakin Maria telah mempermalukannya di pesta itu. Karena perbedaan status mereka, Maria memilih untuk menahannya. Pada saat ini Rosalind berkata dari samping, "Kau hanya melakukan ini untuk melampiaskan frustrasimu." Dia sangat kecewa dengan tindakan Rosalia. Seakan di luar kendali, dia meminta maaf kepada Maria atas nama Rosalia. Dia sudah lama mendengar bahwa Maria telah menyembuhkan Black Panther dan telah menjadi dokter hewan eksklusif keluarga kerajaan, tetapi ini tidak menghentikannya untuk mengancam Maria. Apa kau tahu apa artinya menyinggung seorang pangeran? Namun Maria sudah mengantisipasi hal ini. Oleh karena itu dia mengerti dengan jelas maksud Rosalind. Setelah itu, Maria berjalan keluar dari ruangan. Rosalia mengikutinya diam-diam. Dia melangkah cepat ke belakang. Maria masih ingin mengambil kesempatan untuk memberinya pelajaran lagi. Untungnya Maria bereaksi tepat waktu. Dia menjelaskan bahwa dia direkomendasikan oleh Pangeran Demit
dan diundang secara khusus untuk menjadi dokter hewan kerajaan. Terlebih lagi dia telah mematuhi aturan dengan ketat dan telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada putra mahkota. Kalau kau hanya dibutakan oleh amarah dan menggunakan cara-cara licik, apa yang akan dipikirkan putra mahkota saat tahu sisimu yang seperti ini? Rosalia pun terdiam karena marah. Kemenangan sementara ini menjadi milik Maria. Tetapi pada saat ini dia merenungkan mengapa dia harus melalui semua ini. Dia telah berkorban terlalu banyak demi keinginan awalnya yang justru memberinya terlalu banyak masalah. Setelah Maria kembali ke kamarnya, Lin segera membawakan kompres es untuk mengurangi bengkak. Putra mahkota juga segera bergegas ke kamar Maria. Dia tidak percaya bahwa sang ratu akan begitu terang-terangan membiarkan dia dicelakai, dan alasan dari semua ini adalah sikapnya terhadap Rosalia pada hari itu. Dia berjanji pada Maria bahwa dia akan memastikan Rosalia menerima hukuman 2 kali lipat. Namun, Maria dengan lembut memberitahunya bahwa dia tidak ditindas begitu saja. Sebaliknya dia sudah memperingatkan Rosalia. Siapapun yang punya hati nurani akan merasa sangat bersalah jika ada orang yang terluka karena mereka. Pada saat itu putra mahkota memutuskan untuk memberinya kompensasi. Dia mengusulkan untuk membawa Maria ke pasar malam itu. Maria tentu saja menerima usulannya. Mereka pun segera tiba di sebuah restoran. Maria dengan penasaran bertanya bagaimana putra mahkota bisa tahu tempat ini. Lalu dia menceritakan pengalaman masa kecilnya karena dia telah dikenali sebagai seorang pangeran sejak usia muda, ditambah dengan penampilannya. Dia merasa semua gadis sebayanya di dunia ini tergila-gila padanya. Inilah tempat pelariannya. Setelah mengetahui rahasia kecil ini, suasana hati Maria membaik secara signifikan. Setelah makan malam, mereka pergi ke banyak tempat, hingga mereka sampai di sebuah toko peramal. Maria sudah lama mendengar bahwa sihir ada di dunia ini. Jadi dia sangat penasaran dengan toko peramal ini. Putra mahkota dengan sabar berkata, "Kalau kau tertarik, masuk saja dan bersenang-senanglah." Setelah itu sang peramal dengan hangat mempersilakan Maria untuk duduk dan mengucapkan kalimat pembuka yang sudah biasa. "Apa kau ingin tahu masa depanmu?" Maria dengan penasaran bertanya, "Tolong, lihat peruntungan keuanganku di masa depan." James meletakkan tangannya di atas bola kristal dan merapalkan mantra. Bola kristal itu meredup hanya dalam sedetik. Putra mahkota yang berdiri di belakangnya menyadari keanehan itu. Maria tidak punya masa depan. Jadi setelah kembali ke istana putra mahkota, dengan antusias memeriksa catatan sejarah untuk kasus-kasus di mana bola kristal padam setelah 1 detik. Karena dalam sejarah hanya ada 2 situasi yang terjadi. Entah orang itu membuat dewa murka, sehingga ramalan tidak bisa meramalkan masa depan mereka. Yang lainnya adalah ada orang yang bertransmigrasi dari dunia lain. James juga tidak bisa mengintip takdir masa depan mereka. Tapi bagi gadis yang membawanya keluar dari kesepian ini, dia yakin Maria pastilah salah satu dari para transmigrator itu. Dalam 1 hari, gadis dari kota terpencil ini menerima 2 undangan. 1 adalah salam dari keluarganya. Kata-kata di dalamnya mengingatkan Maria pada pemandangan kampung halamannya. Pada saat yang sama, surat itu juga dipenuhi dengan dukungan dan perhatian orang tuanya. Bahkan adiknya Rose menyebutkannya berharap dia akan segera merencanakan kepulangan dan menghabiskan waktu bersama orang tua mereka. Surat yang satunya lebih merepotkan karena pengirimnya adalah Rosalia. Dikatakan bahwa anjingnya sakit dan berharap Maria bisa datang mengobatinya. Meskipun Maria tahu ini hanyalah salah satu upaya Rosalia untuk mempersulitnya. Tapi jika menyangkut pengobatan hewan, Maria tidak gentar sedikit pun. Tak lama kemudian di ruangan lain,
Rosalia menyuruh seseorang membawa anjing itu dan menjelaskan gejalanya. Anak anjing itu tidak mau makan dan bahkan diare. Dan ketika anjing itu membuka mulutnya, bau busuk keluar dari mulutnya. Jadi dia bertanya apa yang baru saja dimakan anjing itu. Kenyataannya adalah Rosalia telah membuatnya kelaparan selama beberapa hari. Anjing itu sangat lapar sehingga terpaksa makan roti basi. Terlebih lagi pemiliknya adalah Helena, kakak perempuan Rosalia. Dia hanya merawatnya untuk sementara karena ada pekerjaan. Mendengar ini Maria langsung marah, menanyakan kenapa dia memberi anjing itu makanan kedaluarsa. Rosalia setelah mendengar kata-kata ini juga langsung berdiri untuk membalas. Dia pikir Maria bicara omong kosong, tetapi ketika Maria mengungkapkan bahwa pemilik anjing itu sebenarnya adalah kakaknya, dia panik karena tahu bagaimana Helena akan menghukum siapapun yang menganiaya anjingnya. Melihat Rosalia ternganga, Maria menghela napas dan menyuruh pelayan untuk membawa anjing itu ke kediaman Helena. Dan dia memerintahkan mereka untuk menyiapkan makanan hambar untuk anak anjing itu. Di depan Rosalia, dia memperingatkannya untuk merawat anjingnya dengan baik. Karena dia punya bukti bahwa seseorang telah menganiayanya, dan bukti itu tentu saja adalah surat yang ditulis Rosalia. Setelah pelayan pergi dan masalah anjing itu ditangani, Maria tidak mau tinggal di sana sedetik pun lagi. Mengenai ketidaktahuannya tentang kemampuan medis Maria, karena Jarik adalah klien utama Maria, dengan senang hati membiarkannya. Dan Rosalia mengobrol. Setelah mengatakan itu, dia membanting pintu dan pergi. Di sisi lain, hati Rosalia hancur lebur. Jika kebenarannya sampai ke telinga Helena itu, artinya dia akan kehilangan statusnya sebagai calon putri mahkota. Pada saat yang sama, reputasinya di dalam keluarga akan ternoda selamanya. Gadis ini yang tidak punya keahlian apa-apa, masih saja bersikeras menyalahkan semuanya pada Maria. Sementara itu, perjalanan Jet juga telah berakhir. Penyesalan terbesarnya adalah dia baru saja menemukan gadis yang dicintainya, tapi besok dia sudah harus pergi dan kembali ke negaranya sendiri, dan dia tidak bisa membawa Maria bersamanya. Jadi di saat-saat terakhirnya di sini, dia meminta putra mahkota untuk memberinya libur beberapa hari. Sejauh yang dia tahu, Maria dan keluarganya hanya bisa berkomunikasi melalui surat. Jet pernah ke kota itu. Dia berharap Maria bisa kembali dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Alasan dia mengajukan permintaan ini adalah karena Jet telah memilih untuk mundur. Dia percaya bahwa benar-benar peduli pada seseorang bukan berarti harus mengekangnya. Maria tidak seharusnya terbatas hanya menjadi dokter hewan putra mahkota. Pada titik ini putra mahkota memotong perkataan Jet. Dia tahu Jet merasakan hal yang sama dengannya, jadi dia tidak menyarankan untuk mencoba menyingkirkannya dari pikirannya. Jet berpikir apa yang sedang dipikirkan orang ini. Aku sudah merelakannya untukmu, dan kau malah memberiku nasihat seperti ini. Dan apa yang dikatakan Jet selanjutnya adalah inti dari keretakan antara kedua bersaudara di seluruh kerajaan Larson. Ada satu orang yang tidak bisa kau kendalikan, dan orang itu sedang berdiri tepat di sampingmu. Tidak mengherankan ini dimaksudkan secara harfiah. Kata-kata itu terasa seperti tamparan telak bagi sang putra mahkota. Keesokan paginya, saat perpisahan mereka, Jet masih tidak bisa menahan diri untuk mencari Maria untuk terakhir kalinya. Dia kesal tidak menyangka jalan mereka akan berpisah begitu cepat, tetapi dia percaya mereka akan bertemu lagi. Sebelum pergi, Jet memberikan sebuah kotak pada Maria. Hal ini membuat gadis itu yang tidak menyiapkan hadiah apapun merasa sangat malu dan tidak enak hati. Akan tetapi Jet percaya bahwa pertemuan mereka dalam perjalanannya adalah hadiah terbaik yang bisa Maria berikan padanya. Maria dengan malu-malu membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah batu rubi yang berkilauan. Karena rambut Maria juga merah, Jet berpikir itu akan terlihat indah saat dikenakannya. Dia juga menyertakan obat mabuk perjalanan jenis yang sama yang dia gunakan di kapal.
Kau mungkin akan membutuhkannya suatu hari nanti, katanya. Tentu saja dia tidak akan melupakan waktu indah mereka bersama. Maria tidak bisa menggambarkan betapa terharunya dia. Dia merasa sangat beruntung telah bertemu Jet dalam perjalanannya. Bukankah ini menarik, pikirnya. Kau belajar sesuatu dari ini, dan Jet telah menyiapkan hadiah lain. Dia memberitahunya bahwa putra mahkota telah memberinya waktu libur untuk pulang dan mengunjungi orang tuanya. Kegembiraan ini berlanjut hingga malam hari. Maria sedang mengemasi barang bawaannya di kamarnya saat dia melihat Lily. Dia dengan gembira berbagi berita bahwa dia akan pulang. Awalnya Lily mengira Jet hanya bercanda sampai dia bertanya pada putra mahkota. Putra mahkota yang awalnya enggan akhirnya menyetujui usulan Jet, tetapi dia juga tampak sangat berat hati. Berat hati untuk membiarkan Maria pergi. Konflik batin ini sangat mengganggunya. Tetapi saat Maria selesai berkemas pintu kamarnya, didorong terbuka diikuti oleh suara langkah kaki. Itu adalah putra mahkota dengan hadiah untuk Maria. Dia ingin mengirimkan beberapa tanda hormat kecil untuk keluarganya. Barangnya banyak sekali. Bagaimana bisa seorang gadis membawa semua ini? Jadi sang putra mahkota menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Dia beralasan kalau dia juga berencana untuk berkeliling di wilayah terdekat. Maria yang naif dan mudah percaya begitu saja mempercayainya. Jadi bahkan sebelum mereka berangkat, Maria mulai menceritakan kepada putra mahkota tentang pemandangan di kampung halamannya. Menawarkan diri sebagai pemandunya. Saat gadis itu hendak pergi, putra mahkota yang biasanya egois itu rela melepaskan mahkota kerajaannya demi gadis itu, bahkan sampai berbohong. Dia beralasan akan berkeliling ke daerah sekitar dan dengan begitu bisa sekalian mengantarnya pulang. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan betapa dalamnya rasa sayangnya pada gadis itu dan betapa ia tak ingin gadis itu pergi dari sisinya. Dia berharap bisa menjadi orang yang selalu ada di sampingnya, membuatnya selalu tersenyum. Namun sebagai seorang pangeran, beberapa hal ditakdirkan untuk tidak bisa diubah. Dia sangat sadar akan batasan-batasan dan rintangan yang datang bersama statusnya. Meskipun begitu, dia tetap sangat berharap bisa menjadi orang yang mendukung dan memberinya kebahagiaan. Di dalam kereta putra mahkota bertanya padanya, "Kalau aku bilang, aku akan menikah, apa pendapatmu?" Maria memaksakan senyum dan berkata dengan tulus dari lubuk hatinya, "Aku akan ikut bahagia untukmu." Mendengar jawabannya, dia merasakan sedikit kekecewaan. Ternyata perasaan gadis itu padanya tidaklah sama. Betapa dia ingin selamanya berada di sisi gadis itu. Tak lama kereta akhirnya tiba di kampung halamannya. Saat dia menjejakkan kaki di tanah yang familiar itu, aroma yang tak asing di udara seolah menyadarkannya. Namun putra mahkota mengumumkan bahwa dia akan menyuruh seseorang mengantarkan barang bawaan, tapi dia punya urusan pribadi dan tidak bisa menemani Maria mengunjungi paman dan bibinya. Mendengar hal itu, Maria jadi bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia berpikir tindakannya telah mengganggu waktu istirahat putra mahkota. Namun bagi sang pangeran, hal sepele seperti itu tidaklah penting. Tak lama kemudian, kedai minum itu dipenuhi dengan berbagai hadiah mewah. Pasangan tua itu belum pernah melihat barang-barang berharga seperti itu. Mereka pun khawatir tentang apa yang dialami putri mereka selama pergi. Saat itu adik perempuan Maria Rose datang menghampiri. Nada bicaranya terdengar sedikit dingin. Dia bersikeras percaya bahwa Maria telah mencuri semua barang mewah ini dari suatu tempat. Maria hanya bisa menghela napas melihat sikap kasar adiknya. Namun, Rose tidak menahan diri, malah melontarkan kata-kata yang lebih menyakitkan. Perkataannya menyiratkan bahwa Maria mendapatkan kemewahan ini dengan menikahi seorang lelaki tua kaya raya. Ayah mereka langsung memarahi Rose. Meskipun mereka tidak percaya pada perkataan Rose, hadiah-hadiah berharga itu
tidak bisa menghilangkan kecurigaan mereka. Maria terpaksa mencari-cari alasan, mengatakan bahwa pekerjaannya mendapatkan pengakuan dari seorang wanita bangsawan dan dia menerima hadiah-hadiah ini sebelum pulang. Pasangan tua itu tidak berpikir macam-macam dan langsung percaya pada putri mereka. Ibunya tidak lupa meminta Maria untuk menyampaikan salamnya kepada wanita bangsawan itu, berterima kasih karena telah menjaga putrinya. Setelah berbincang hangat dengan keluarganya, mungkin karena kelelahan, setelah perjalanan Maria akhirnya tertidur sambil memeluk anjingnya. Namun dalam mimpi Maria, matahari berwarna merah yang menakutkan. Dia berada di tempat terpencil dan suasananya terasa menyesakan. Kemudian, lautan api yang tak berujung menerjang ke arahnya. Dia terus berlari dalam mimpinya. Akhirnya, setelah berlari beberapa saat, dia melihat jalan keluar. Karena tidak memperhatikan bebatuan di tanah, dia terjatuh sangat dekat dengan pintu keluar. Tak lama kemudian Maria terbangun dari mimpi buruk itu. Bahkan setelah 5 menit berlalu, dia masih belum pulih dari rasa takutnya. Anjingnya seolah merasakan semacam kehadiran tak menyenangkan di dalam kamar yang menyebabkan Maria bermimpi buruk. Tiba-tiba, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Jadi meskipun cuaca cerah, Maria memutuskan untuk mulai membersihkan kamarnya. Saat membersihkan bagian bawah tempat tidur, dia tak sengaja menemukan sebuah buku harian berjudul Buku Harian Mary. Dia pun dengan antusias membuka buku harian itu. Mary adalah nama ibunya. Dia tercatat sebagai seorang pendeta wanita di kuil. Yang mengejutkan, sebagai seorang pendeta wanita, dia telah menikah. Yang lebih mengejutkan lagi, ibu di dalam buku itu sama seperti dirinya memiliki semacam kemampuan khusus. Dikatakan bahwa hanya pendeta wanita yang tulus yang akan dianugerahi kekuatan ini oleh Tuhan. Karena Maria tidak tahu banyak tentang identitas dan pengalaman ibunya, dia memutuskan untuk berbicara langsung dengan ibunya. Dia perlu belajar lebih banyak tentang latar belakang dan kemampuannya sendiri. Buku harian itu mencatat masa lalu ibunya selama percakapan mereka. Maria mengetahui bahwa ibunya harus mengundurkan diri karena kehilangan kemampuan tertentu. Namun suatu hari ibunya bermimpi. Dalam mimpi itu, Maria menjadi putrinya. Itu bukanlah sekadar mimpi melainkan sebuah ramalan karena ibunya sangat yakin bahwa ini adalah firasat masa depan. Mengenai mimpi buruk Maria, ibunya percaya itu adalah pertanda dari kejadian di masa depan. Saat Tuhan menganugerahkan kekuatan ini kepada manusia, dia juga menandai orang-orang seperti Maria sebagai pengamat. Tuhan berharap mereka yang memiliki kekuatan ini dapat peduli pada lebih banyak orang dan selalu memperhatikan tindakan mereka. Oleh karena itu, ibunya percaya bahwa mimpi buruk Maria adalah tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia memintanya untuk mengawasi dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Maria merasa sangat sedih saat ini. Dia belum pernah merasa begitu tidak berdaya. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah berfantasi menerima anugerah Tuhan. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa jiwanya bukan berasal dari sini. Karena berbagai alasan dia terpaksa menjadi putra mahkota untuk menghindari penilaian orang lain. Dia mencoba untuk menutupi emosinya, namun suatu hari hewan peliharaan kesayangannya jatuh sakit. Seorang gadis dengan percaya diri datang ke hadapannya dan menyatakan bahwa dia pasti bisa menyembuhkannya. Melihat sikap percaya diri gadis itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia menjadi tertarik pada seorang gadis biasa. Namun seiring berjalannya waktu, pandangannya terhadap gadis itu perlahan berubah. Dari kekaguman awal, berubah menjadi cinta yang mendalam. Namun terhalang oleh statusnya sebagai seorang pangeran cinta, itu menjadi semakin membebani. Dan gadis yang dia sayangi itu suatu hari menarik perhatian tunangannya. Untuk memastikan putra mahkota tidak akan pernah melihatnya lagi, Rosalia diam-diam pergi ke kediaman Tuan Delat. Dia hanya punya satu tujuan. Tuan ini memiliki kesukaan yang unik, istrinya memiliki rambut merah yang indah.
Sayangnya istrinya meninggal karena kecelakaan, meninggalkannya sendirian selamanya. Rumor mengatakan bahwa dia ingin mencari wanita berambut merah lain sebagai istrinya. Tujuan Rosalia datang ke sini semata-mata untuk memberikan petunjuk tentang Maria kepada tuan ini. Namun tuan itu bukanlah orang bodoh. Dia tidak mengerti mengapa seorang bangsawan mau membantunya. Meskipun begitu, ini hanyalah kambing hitam yang ditemukan oleh Rosalia. Sebelum tuan itu bisa setuju, dia membawa anak buahnya sendiri untuk menculik Maria. Dia berkata, "Kau pasti akan menyukai orang yang aku rekomendasikan kepadamu." Sementara itu Maria yang tidak menaruh curiga, masih asyik berbincang dengan ibunya. Dia masih ragu dengan isi buku harian itu, tetapi hidup harus terus berjalan. Bukan. Jadi setelah berdiskusi dengan anjingnya, dia memutuskan untuk pergi ke toko roti untuk membeli roti. Untungnya toko itu sudah kehabisan roti, kecuali satu buah. Tepat saat dia dengan gembira hendak mengambil roti terakhir, dia tak sengaja bertemu dengan putra mahkota. Dia mengetahui bahwa putra mahkota telah menyelesaikan semua urusannya dan belum memutuskan tindakan selanjutnya. Sang pangeran sedang berjalan-jalan di kota, sementara para pelayannya beristirahat. Setelah mengetahui hal ini, Maria menyarankan untuk mengajak putra mahkota pulang untuk makan malam bersama keluarganya. Dia bilang keluarganya pasti akan menyambutnya. Putra mahkota tidak menolak. Dia bilang keluarganya pasti akan menyambutnya. Putra mahkota tidak menolak. Mengetahui seorang anak bangsawan akan datang, Ibu Maria dengan cermat menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan lezat. Ayahnya dengan tulus berterima kasih kepada wanita bangsawan itu atas hadiah-hadiah berharganya dan menunjukkan rasa hormatnya. Putra mahkota menatap Maria dengan ekspresi bingung. Untuk menghindari terbongkarnya kebenaran Maria, dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Saat Ros melihat sikap akrab adiknya dengan putra mahkota, ekspresinya terlihat sangat tidak senang. Maria yang ia kenal sejak kecil selalu bersikap tenang dan kalem. Dia belum pernah melihat adiknya sepanik itu. Saat mereka lebih muda, Ros pernah merebut buku yang ingin dibaca Maria, dan Maria selalu mengalah padanya. Tampaknya semua orang di keluarga lebih menyayangi Maria. Tapi suatu hari saat Ros hendak menyatakan cinta pada pria yang disukainya, dia tidak pernah menyangka bahwa cinta pertamanya justru jatuh cinta pada adiknya sendiri. Untuk membalas dendam pada Maria, Ros praktis merampas semua baju baru Maria dan uang jajannya. Namun Maria selalu tetap tenang dan tidak pernah marah padanya. Sebaliknya dia selalu tersenyum dan hidup damai bersama Ros. Lalu suatu hari Ros yang berpura-pura menjadi kakak yang baik meminta Maria untuk memetikkan daun segar untuknya. Tapi dia punya niat tersembunyi dan menyebabkan Maria jatuh dari tangga, yang membuatnya tidak sadarkan diri selama seminggu penuh. Saat Maria siuman, dia merasa bahwa dirinya yang selalu mengalah pada kakaknya kini telah berubah. Sekarang dia menuntut Ros untuk membagi pekerjaan rumah secara adil dan bahkan menolak serangkaian permintaan tidak masuk akal sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Maria tiba-tiba memutuskan untuk bepergian dan menghilang selama beberapa bulan. Sementara itu semua cerita ini disampaikan tanpa ragu kepada para bandit yang bersiap untuk menculik Maria. Setelah adiknya menghilang selama beberapa bulan, Ros membawa pulang banyak barang mewah dan seorang pemuda bangsawan. Seperti yang diduga, alasan Ros bersekongkol dengannya adalah karena dia hanya ingin memberi Maria pelajaran. Namun, dia mungkin tidak pernah menyangka betapa serius akibat dari keputusan yang dibuatnya.